Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul John Wick, Chapter 4. Gimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah dibuka dengan aksi kejar-kejaran di tengah padang pasir. Terlihat John Wick sedang memburu pasukan The Elder. Dan pada akhirnya John berhasil menghabisi mereka semua. Setelah itu, John menemui seorang pria bernama The Elder, pemimpin tertinggi dari organisasi The High Table. John datang untuk menuntut kebebasannya. Dia percaya jika membunuh The Elder, semua penderitaannya akan berakhir. Namun, The Elder berkata kalau semuanya sudah terlambat. Bahkan jika John membunuhnya, statusnya sebagai buronan paling dicari tidak akan pernah berubah. Mendengar itu, John sadar pembicaraan ini sia-sia. Tanpa ragu, dia langsung menembak kepala The Elder. Scene kemudian berpindah ke Continental di Hotel New York, tempat berkumpulnya para asasin dan pembunuh bayaran dari seluruh dunia. Di sana, seorang utusan High Table bernama Harbinger datang menemui Winston, sang manajer hotel. Harbinger memberitahu kalau Winston akan dihukum karena gagal membunuh John Wick di kejadian sebelumnya. Dia diberi waktu 1 jam untuk mengosongkan hotel sebelum hukuman dijatuhkan. Winston lalu pergi bersama Chiron, staf kepercayaannya, untuk menemui Marquez, salah satu petinggi High Table yang sangat berkuasa. Marquez menjelaskan Winston harus menerima konsekuensi karena membiarkan John Wick hidup. Winston membela diri. Dia mengaku sudah menembak John, namun anehnya John tetap selamat. Dia meminta kesempatan kedua, tapi Marquez sama sekali tidak percaya. Tak lama kemudian, waktu 1 jam pun sudah habis. Continental Hotel New York langsung dihancurkan hingga rata dengan tanah. Dan yang lebih parahnya lagi, Marquez menembak Heron tepat di depan Winston. Membuat Winston benar-benar sangat terpukul. Di sisi lain, muncul seorang asasin buta bernama Ken. Dia sedang memandangi foto putrinya. Itulah satu-satunya alasan dirinya masih bertahan hidup. Marquez selalu menawarkan sebuah perjanjian. Jika Ken berhasil membunuh John Wick, maka dia dan putrinya akan dibebaskan. Walaupun berat, Ken terpaksa menerima tawaran itu, meski targetnya adalah sahabatnya sendiri. Kemudian, scene memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Mr. Nobody, seorang tracker legendaris yang sangat ahli melacak target bersama anjingnya. Dia datang ke Osaka Continental demi memburu John Wick yang kini memiliki harga 18 juta dolar. Di Osaka, kita diperkenalkan Koji Shimazu, pemimpin Continental Osaka bersama putrinya bernama Akira. Koji ternyata adalah teman lama John Wick. Saat John tiba di hotel itu, Koji memberitahu tentang kehancuran Continental New York dan kematian Chiron. Mendengar itu, John terlihat sangat terpukul. Tak lama kemudian, pasukan Marquez datang dipimpin seorang bodyguard bernama Chidi. Mereka ingin menggeledah seluruh hotel karena yakin John sedang bersembunyi di sana. Namun, Koji menolak dan pertarungan besar pun pecah. Ken justru santai makan mie sebelum bertarung. Walaupun buta, gaya bertarungnya benar-benar mengerikan. Dia mampu menghabisi musuh hanya dengan mendengar suara langkah kaki.
Sementara itu, John dan Akira ikut bertarung melawan pasukan High Table. Koji akhirnya menyuruh John untuk pergi sambil berkata agar John membunuh sebanyak mungkin musuh yang ada. John lalu masuk ke sebuah galeri tempat puluhan assassin sudah menunggunya. Namun seperti biasa, John dengan mudah menghabisi mereka satu persatu. Di ruangan terakhir, hanya tersisa John dan Cain. Dua assassin legendaris akhirnya saling berhadapan. Lalu, pertarungan brutal pun dimulai. Di akhir duel, John sebenarnya punya kesempatan membunuh Cain. Sayangnya pelurunya habis. Dan tepat saat John hampir terbunuh, Mr. Nobody tiba-tiba menembak ke arah mereka, membuat John berhasil kabur. Setelah itu, harga John kemudian naik menjadi 20 juta dolar. Namun, Nobody sengaja membiarkan John untuk hidup, karena menurutnya harga itu masih terlalu murah. Di sisi lain, Koji membawa Akira keluar dari hotel. Namun ternyata Ken sudah menunggu mereka. Koji menolak memberitahu keberadaan John dan duel antara dua sahabat lama itu pun tak terhindarkan. Dengan berat hati, Ken akhirnya membunuh Koji di depan Akira. Momen itu membuat Akira menyimpan dendam besar kepada Ken. Kemudian, John bertemu Akira di sebuah stasiun kereta. Akira menyalahkan John atas kematian ayahnya tersebut. Menurutnya, di mana ada John Wick, di situ kematian selalu mengikuti. Mendengar ucapan itu, John hanya terdiam. Sementara itu, di sisi lain Marquez bertemu dengan Mr. Nobody. Nobody meminta bayaran 46 juta dolar jika ingin dirinya membunuh John Wick. Marquez yang sudah gila langsung menusuk tangan Nobody dengan pisau untuk menguji keseriusannya. Dan dengan menahan rasa sakit yang luar biasa, Mr. Nobody berhasil menarik tangannya sendiri dari pisau itu. Lalu kesepakatan pun akhirnya terjadi. Di tempat lain, Winston sedang berada di makam Chiron. John datang menemuinya lalu bertanya cara menghentikan semua ini. Winston menjelaskan, satu-satunya adalah duel resmi melawan Marquez berdasarkan hukum High Table. Namun, untuk melakukannya, John harus mendapat dukungan dari keluarga lamanya. Setelah perbincangan itu, John lalu pergi ke Berlin, menemui keluarga Ruskaruma, kelompok mafia tempat dirinya dulu dibesarkan. Namun, setibanya di sana, John malah diserang dan ditangkap. Pemimpin baru Ruskaruma bernama Katia akhirnya menemui John. Awalnya, dia menganggap John sebagai pengkhianat. Namun setelah mendengar rencana duel melawan Marquez, Katia setuju untuk membantu. Tetapi dengan satu syarat, John harus membunuh seorang petinggi High Table bernama Killa. John akhirnya menemui Killa di sebuah klub malam. Namun di sana, Cain dan Mr. Nobody juga datang untuk memburu dirinya. Walaupun dikepung dari segala arah, John tetap terlihat tenang. Pertarungan brutal kembali pecah di tengah keramaian klub malam. Pada akhirnya, John berhasil membunuh Killa dan mengambil gigi emasnya sebagai bukti.
Lalu John kembali menemui Katia. Lalu resmilah dia diterima kembali sebagai anggota Rus Karuma. Dia bahkan harus membakar tangannya sendiri sebagai simbol sumpah darah. Kini, John akhirnya mendapat hak untuk menantang Marquez secara resmi. Winston kemudian menyerahkan surat duel kepada Marquez. Walaupun sempat menolak, Marquez terpaksa menerima tantangan itu. Duel akan dilakukan saat matahari terbit di Paris. Dan duel menggunakan pistol sampai salah satu dari mereka kalah. Namun, Marquez ternyata bermain licik. Dia menunjuk Cain sebagai wakilnya. Artinya, John harus membunuh sahabatnya sendiri untuk mendapatkan kebebasan. Di hari duel tersebut, harga John kembali naik menjadi 26 juta dolar. Seluruh assassin di Paris langsung memburu John sebelum matahari terbit. Perjalanan menuju tempat duel pun berubah menjadi perang besar. John dikejar dari segala arah, mulai dari jalanan, gedung kosong, hingga tangga panjang menuju lokasi duel. Mr. Nobody sebenarnya punya banyak kesempatan untuk membunuh John, tapi dia justru berkali-kali menyelamatkannya, karena hanya dirinya yang ingin menghabisi John Wick. Harga John terus naik hingga 40 juta dolar, membuat seluruh pembunuh bayaran di Paris menjadi gila. Pertarungan terakhir di tangga panjang pun terjadi. John ditembak berkali-kali, dipukul, bahkan dijatuhkan sampai ke dasar tangga. Namun, dia tetap bangkit dan terus berjalan. Cain akhirnya membantu John naik menuju lokasi duel sambil menahan pasukan Marquez. Sementara itu, Mr. Nobody menghabisi Chidi untuk membuka jalan terakhir bagi John. Dan akhirnya John berhasil tiba tepat sebelum matahari terbit. Duel penentuan pun dimulai. Ronde pertama dimulai dari jarak 30 meter. Tembakan mereka sama-sama mengenai tangan lawan. Ronde kedua dimulai dari jarak 20 meter. Ken menembak bahu John, sementara John membalas mengenai pinggang Ken. Kini ronde terakhir. Jarak mereka sangat dekat dan hanya satu orang yang akan bertahan hidup. Ken lebih dulu menembak, membuat John jatuh tersungkur. Melihat itu, Marquez langsung tertawa puas karena dia merasa John sudah kalah. Namun, Marquez tidak sadar John sama sekali belum menembakkan peluru terakhirnya. Dan di detik itulah John Wick akhirnya menarik pelatuknya. Ternyata peluru terakhir langsung menembus kepala Marquez. Harbinger kemudian mengumumkan kalau duel telah selesai. John Wick resmi mendapatkan kebebasannya. Begitu juga Cain dan putrinya. Semua peperangan, baku tembak, dan pelarian panjang akhirnya berakhir. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama John bisa bernapas dengan lega. Namun saat berjalan pergi, tubuh John mulai melemah. Darah terus mengalir dari tubuhnya. Dan akhirnya John pun terjatuh. Lalu film pun ditutup dengan Winston dan Bowery King yang berdiri di depan makam bertulisan John Wick, tepat di samping makam istrinya. Namun, sampai akhir film tidak pernah dijelaskan apakah John benar-benar mati, atau semua itu hanyalah sandiwara agar dunia percaya bahwa John telah tiada. Sementara di luar sana, mungkin saja John Wick masih hidup, menikmati kebebasan yang selama ini dia perjuangkan. Dan film pun selesai. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya?
Bagaimanapun juga, akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk recap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.